Konflik Wahabi di Aceh sebenarnya merupakan bagian dari dinamika sosial dan keagamaan di Indonesia yang melibatkan pengaruh gerakan Wahabi dari Arab Saudi. Gerakan Wahabi yang merupakan bentuk Islam yang konservatif dan puritan berakar dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-18. Di Indonesia khususnya di Aceh, pengaruh Wahabi mulai terasa seiring dengan berkembangnya hubungan antara ulama-ulama Aceh dengan Arab Saudi, terutama setelah adanya haji dan studi ke Mekah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran bagaimana tentang pembahasan kali ini, maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah konflik Wahabi di Aceh. Gerakan Wahabi yang muncul di Arab Saudi bertujuan untuk memurnikan Islam dari berbagai praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, seperti minta kepada penghuni kubur, peringatan Maulid Nabi, dan berbagai tradisi lokal lainnya yang sudah bercampur dengan budaya setempat. Dalam sejarahnya, Wahabi sering sekali ditandai dengan penekanan terhadap tauhid, yaitu pemurnian keyakinan tentang keesaan Allah, dan penolakan terhadap syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki sejarah panjang dengan Islam dan selalu menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Sejak abad ke-19, banyak ulama Aceh yang melakukan perjalanan ke Mekah untuk menuntut ilmu. Pada era kolonial Belanda, ulama Aceh yang belajar di Timur Tengah membawa kembali ideologi-ideologi baru, termasuk ideologi Wahabi. Pengaruh Wahabi di Aceh mulai meningkat pada awal abad ke-20 seiring dengan semakin banyaknya ulama Aceh yang mendapatkan pendidikan di Mekah. Gerakan ini membawa pengaruh besar terhadap perubahan pandangan keagamaan di Aceh, terutama yang berhubungan dengan praktik-praktik Islam tradisional. Salah satu ulama terkemuka yang mempelajari dan kemudian menyebarkan Wahabi di Aceh adalah Tengku Muhammad Daud Bereh. Konflik Wahabi di Aceh dapat dilihat sebagai konflik antara dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok tradisionalis yang berpegang pada ajaran Islam lokal yang telah dipraktikkan selama berabad-abad, yang sering sekali berisi elemen-elemen lokal seperti tarekat, sufisme, minta kepada penghuni kubur, dan perayaan Maulid Nabi. Yang kedua, kelompok reformis atau Wahabi yang berusaha menghilangkan elemen-elemen yang dianggap bid'ah dan memperkenalkan pandangan Islam yang lebih puritan dan konservatif. Konflik ini tidak hanya melibatkan perdebatan teologis, tetapi juga kerap memunculkan ketegangan sosial. Para ulama tradisionalis menentang keras upaya kelompok reformis yang dianggap mengganggu tatanan keagamaan yang telah mapan di masyarakat Aceh. Di sisi lain, kelompok Wahabi atau reformis menganggap praktik tradisional ini sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Sejarah politik perkembangan gerakan Wahabi di Aceh juga diwarnai oleh dinamika lokal dan nasional. Gerakan Wahabi yang diusung oleh ulama reformis seperti Daud Bereh mendapat dukungan dari sejumlah kalangan yang merasa bahwa ajaran Islam tradisional sudah terkorupsi. Di sisi lain, teman-teman sekalian, kekuatan tradisionalis sering sekali bersekutu dengan pemerintah lokal yang berusaha menjaga stabilitas dan tradisi yang sudah ada. Pada tahun 1950-an, Daud Bereh dan pengikutnya yang tergabung dalam gerakan Darul Islam memulai pemberontakan melawan pemerintah pusat dengan alasan bahwa pemerintahan Indonesia tidak berlandaskan pada hukum Islam.
Meskipun pemberontakan ini berhubungan dengan isu politik, ideologi Wahabi juga memainkan peran dalam pemurnian ajaran Islam yang diusung oleh para ulama reformis di Aceh. Konflik ini memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di Aceh. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan ajaran dan praktek keagamaan. Pengaruh Wahabi di Aceh menyebabkan beberapa perubahan dalam cara masyarakat memandang praktek keagamaan, terutama dalam hal tradisi yang dianggap bid'ah oleh kelompok reformis. Yang kedua, munculnya ketegangan sosial. Pertentangan antara tradisionalis dan reformis seringkali memunculkan ketegangan di tingkat akar rumput, terutama di desa-desa yang memiliki adat dan tradisi keagamaan yang kuat. Yang ketiga, peran ulama dan pesantren. Ulama tradisionalis dan reformis di Aceh sering sekali terlibat dalam perdebatan yang sengit baik di masjid maupun di pesantren. Konflik ini tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di institusi pendidikan agama di mana ajaran Islam yang berbeda-beda dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Di era modern, pengaruh Wahabi di Aceh masih ada, meskipun tidak sekuat pada awal abad ke-20. Banyak orang Aceh yang tetap memegang teguh tradisi keagamaan lokal, tetapi tidak sedikit pula yang mengikuti ajaran Islam yang lebih puritan. Pemerintah Aceh menerapkan syariat Islam sejak era otonomi khusus juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang konflik keagamaan ini. Meskipun ketegangan antara tradisionalis dan reformis tetap ada, pendekatan yang lebih moderat terhadap ajaran Islam telah banyak membantu meredam konflik terbuka. Maka kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, konflik Wahabi di Aceh adalah cerminan dari dinamika antara ajaran Islam tradisional yang telah berakal lama dengan pengaruh Islam reformis yang ingin memurnikan ajaran tersebut dari praktek-praktek yang dianggap menyimpang. Meskipun konflik ini kerap menimbulkan ketegangan, Aceh tetap menjadi pusat perkembangan Islam di Indonesia dengan keberagaman pandangan dan praktek yang masih bertahan hingga saat ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.